Selamat malam, shalom bagi kita semua Bapak dan Ibu. Sekali lagi, shalom. Ya, kita boleh berada kembali ya di pertengahan minggu ini. Kita boleh berkumpul bersama dengan keluarga serta orang-orang kita kasihi untuk kita menikmati hadirat Tuhan di ibadah FA yang ada. Dan kiranya anugerah Tuhan, penyertaannya selalu hadir bagi setiap kita. Katakan amin. Malam hari ini mari kita persiapkan diri kita di dalam mesbah kita. Dan kita percaya kita datang membawa syukur dan Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Yang percaya sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang terkasih. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Ya baik, haleluya. Yes. Mari bertepuk tangan di hadapan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku, Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku, Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Mari bersoraklah bagi Allah kita ya, yang telah memberikan kemenangan bagi kita. Karena kita percaya Dialah benteng perisai atas hidup kita. Dialah keselamatan. Yeay. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala beban. Dia yang sembuhkan segala
dalam nama Yesus ada keselamatan yang kekal. Di dalam Yesus ada kekuatan dan penghiburan. Namamu berkuasa. Wow. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Hanya nama siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Mari lebih lagi. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Tuhan buat kekuatan, buat penghiburan dan keselamatan yang Kau beri. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang sangat baik bagi kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, kita siapkan untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan, kembali malam hari ini ya Tuhan, kami bawa korban syukur yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami mau nyatakan ya Tuhan, rancangan Tuhan atas hidup kami itu yang terbaik. Kami percaya setiap waktunya Tuhan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Mari bersama-sama kita nyatakan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya.
menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah, semua akan indah pada waktunya. semua akan indah, semua akan indah pada waktunya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya janji-Mu, kami percaya waktu-Mu Tuhan dalam hidup kami, itu yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan telah menolong setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, Sampai hari ini kami berjalan dengan janji-janjinya Tuhan. Kami percaya setiap janjinya Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Hanya padamu saja kami percayakan kehidupan kami. Kami berikan hormat Bangku. Oh ya, sebab Engkau yang berjanji, rancangan-Mu indah bagi kami, indah bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh ya, Engkau satu-satunya jawaban dalam setiap masalah kami. Hanya Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
percaya hanya padamu saja ya Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya jawaban dari setiap doa kami. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Rohmu bekerja
sempurna, kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Dengan apa kami membalas selain hanya bersyukur berterima kasih. Kami mensyukuri perbuatan tangan-Mu Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana ada itu semua oleh karena anugerah kasih karunia daripada Tuhan. Saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di mana kami Tuhan melakukan ibadah FA dan kebaktian tengah minggu. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami tidak bertemu muka dengan seluruh umat Tuhan. Kalau mereka ada di rumah, dimanapun mereka sedang berada Tuhan, ketika mereka membuka, yaitu peralatan mereka Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Dan kami percaya, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, Engkau melawat yang sakit sembuh, yang berbeban berat akan diberikan kelegaan. Bahkan yang berkekurangan diberikan kecukupan. Semuanya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom. Salam sejahtera dan salam sehati bagi kita semua. Saya bersyukur dan kita pun semua bersyukur kalau kita ada sebagaimana ada pada hari ini, semua oleh karena anugerah Tuhan. Hari-hari ini setiap kita sedang diperhadapkan pada wabah COVID-19 yang mengakibatkan terjadinya gejolak baik ekonomi, sosial, bahkan pada keluarga dan keluarga. Oleh sebab itu, bagaimana kita mensikapi hal ini? Apakah kita takut ataupun gentar? Atau apakah kita semakin tidak percaya lagi bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita semua pada hari ini, ataupun malam hari ini, baik kepada pemirsa yang ada di rumah dimanapun saudara berada. Yesus pernah berkata di dalam Matius 11 ayat 6, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Apa makna daripada firman ini ketika Yesus mengatakan itu? Kita tahu di dalam nats ini, pada waktu itu Yohanes sedang berada dalam penjara. Dan dia kurang percaya kepada Yesus, apakah dia yang akan datang itu, ataukah mereka harus menunggu yang diharapkan mereka. Sehingga Yohanes menyuruh muridnya untuk bertanya kepada Yesus, siapakah engkau sebenarnya? Tapi Yesus katakan kepada muridnya supaya disampaikan kepada Yohanes, katakanlah bahwa orang mati bisa bangkit, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Hal-hal mujizat yang dilakukan Yesus sejak zaman dahulu kita harus percaya sampai hari ini juga. Yesus melalui kekuatan daripada Roh Kudus-Nya sanggup melepaskan kita daripada apa yang disebut dengan wabah COVID-19. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Yesus juga kepada muridnya pada waktu itu yang terambil daripada yaitu Matius 24 ayat 42 sampai ke 44. Di ayat 42 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, perkataan berjaga-jaga, ya kita sebagai orang percaya sebaiknya kita mengikuti juga protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah kepada kita. Tetapi kadangkala mungkin tanpa kita sadari ataupun kita sengaja
Ataupun kita tidak percaya bahwa wabah ini tidak menjadi masalah dalam hidup kita, tidak mempengaruhi hidup kita. Boleh saya katakan, kita yang melakukan ini, yang tidak percaya kepada protokol kesehatan, sama kita melawan kepada pemimpin kita. Di dunia saja kita sudah tidak taat kepada pemimpin, kepada yang memberikan peraturan. Apalagi nanti untuk kita berhadapan dengan Tuhan di surga. Jadi di ayat 43 dikatakan, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Oleh sebab itu, mari kita waspada terhadap COVID-19. Jangan kita hidup ceroboh, karena kita tahu tidak seorang pun bisa dapat melihat bakteri ataupun virus corona 19. Dan ayat 44 dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Artinya kalau kita sudah taat kepada Tuhan, kalau kita sudah takut akan Tuhan, saya percaya kita akan patuh kepada setiap peraturan yang sudah ada, yang diterapkan pemerintah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa yang harus menjadi sikap dan tindakan kita dalam merespon wabah yang terjadi hari-hari ini. Yang pertama, kita harus berjaga-jaga. Sebab tadi sudah disampaikan bahwa setiap orang yang berjaga-jaga adalah waspada. Mereka tidak lagi membuat suatu pemikiran-pemikiran berdasarkan kemampuannya ataupun berdasarkan pengetahuannya. Karena kematian memang di tangan Tuhan. Tapi kalau kita sudah berjaga-jaga, sekalipun kita katakanlah harus meninggal dunia, kita sudah akan mendapatkan kehidupan yang kekal di surga. Dalam kitab Lukas 21 ayat 34-36 mengajar kepada kita yang pertama, menjaga hati. Katakan, menjaga hati. Jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan. Orang mungkin memperhitungkan kalimat ini, pesta pora dan kemabukan. Yang biasanya orang berpesta pora adalah memiliki materi yang banyak. Tapi yang dikatakan di sini pesta pora adalah mengabaikan segala sesuatu yang telah diterapkan sehingga dia tidak peduli kemauan dia sendiri yang jadi dalam hidup ini. Sehingga tanpa dia sadari ini akan terjadi, yaitu wabah COVID-19. Ini kita harus sadari. Yang selanjutnya dikatakan tidak mementingkan kepentingan duniawi. Itu sudah jelas. Kita memang hidup di dunia. Tapi kita tidak sama dengan dunia ini. Tapi kita harus berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Kenapa? Anak-anak Tuhan harus berbeda dengan orang-orang dunia. Dan yang selanjutnya dikatakan, berdoalah senantiasa. Jadi, waktu kita taat, waktu kita berjaga-jaga, kita pun tidak lupa berdoa. Kita tahu doa ini adalah napas hidup kita untuk kita serahkan kepada Tuhan supaya Dia memberikan anugerah kebaikan bagi kita, mungkin panjang umur bagi kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, jika ketiga hal ini dapat kita lakukan atau tindak lanjuti, maka kualitas hidup kita akan meningkat. Katakan meningkat. Sehingga kita bisa hidup damai dengan semua orang, bahkan memulai hidup kudus. Loh, bagaimana Pak? Saya bisa hidup damai sementara COVID-19 ini sedang merajalela di negeri kami ini, khususnya Indonesia. Bahkan saya merasa takut dan gentar. Sudah dikatakan jangan takut dan gentar, tapi percayalah kepada Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan hiduplah berdamai, jangan mereka-reka hal-hal yang tidak baik. Jangan kalau kata orang Indonesia seuzon, memprediksi hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan. Makanya pikirkanlah yang enak-enak.
Jadi sebab itu dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 24, berusahalah hidup berdamai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi ketika kita intim dengan Tuhan, penyakit terus berjalan, tetapi kita tidak takut kepada COVID. Karena kita bisa hidup merasakan damai yang dari Tuhan memenuhi kehidupan kita. Dan ketika hal ini kita rasakan dalam hidup kita, kita percaya kita akan menuju kepada kebenaran, yaitu bahwa Allah sanggup melepaskan kita. Dan jangan pernah memberikan suatu statement ataupun memberikan vonis kepada orang bahwa seorang itu mengalami COVID lalu meninggal karena dia adalah berdosa ataupun karena dia tidak takut akan Tuhan. Karena itu hak Tuhan bagi saudara, bagi Tuhan untuk membuat satu statement atau vonis tersebut. Jadi hidup berdamai dan kudus adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar bagi setiap umat yang percaya dan yang menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Sebab kita ini berada di dalam akhir zaman. Di dalam akhir zaman ini ada tanda-tandanya, ada deru perang, ada di sana kejadian-kejadian, bahkan sakit penyakit pun akan datang. Ya ini kita harus dengan mata terbuka, dengan hati lapang menghadapinya dengan berjaga-jaga. Jadi beberapa ada aspek kehidupan yang harus kita miliki. Yang pertama, hidup kudus dalam hal pikiran. Dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ya, hidup bersama satu dengan lainnya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam pikiran Kristus. Filipi 2 ayat 5 ini dikatakan, hendaklah setiap kita yang hidup saat ini bersama-sama satu dengan lainnya berdampingan, kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga pada Kristus. Rasul Paulus katakan, aku melepaskan segala apa yang di belakangku dan biarlah pikiran Kristus ada dalam pikiranku sehingga aku bisa berjalan bersama-sama. Itu sebabnya kita harus siapkan hati kita memiliki, yaitu yang disebut hidup kudus dalam pikiran. Yang kedua, hidup kudus dalam hal perkataan. Ketika pikiran kita ini sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dalam Kristus Yesus, maka kita pun mulai menata perkataan kita. Kita tidak lagi sembarangan berkata-kata sehingga lepas kendali dan tanpa kita sadari mungkin kita keceplosan dengan orang lain. Apa akibatnya? Bisa saja orang itu sakit hati. Bisa saja orang itu kecewa. Bisa saja orang itu lari dari Tuhan jadinya. Oleh karena perkataan kita yang tidak bisa membangun rohani orang lain. Oleh sebab itu kita harus siapkan hati kita untuk hidup kudus dalam perkataan. Dalam Amsal 25 ayat 11 dikatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas. Saya pernah lihat, tidak pernah ada buah apel dari emas. Tapi ini adalah bahasa-bahasa yang menarik dari firman Tuhan. Amsal Salomo ini seperti buah apel emas di pinggan perak. Saudara dikasih Tuhan, apel berapa kilo harganya bisa kita beli. Tapi emas 1 kilo saya nggak tahu berapa harganya. Sementara emas hari-hari ini sudah mencapai 900 bahkan 1.000.000 1 gram. Kalikan 1.000 gram. Begitulah harganya, begitulah nilainya seorang yang bisa melakukan ataupun mengucapkan perkataan yang tepat pada waktunya dan dia tidak sembarangan mengeluarkan perkataannya, bahkan mungkin bila perlu dia berhenti dulu, mendengar dulu.
Apa yang disampaikan orang itu? Apakah perlu kusampaikan sesuatu kepada orang ini? Untuk membangun rohaninya. Untuk mengangkat dia daripada keterpurukan tadi. Untuk membangkitkan rohaninya. Itu maka dikatakan seperti buah apel emas di pinggan perak. Bagaikan buah apel emas di pinggan perak. Seperti itulah perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Artinya begini. Kalau kita nggak perlu bicara, ya janganlah bicara. Nanti seperti yang dikatakan peribahasa Indonesia, tong kosong nyaring bunyinya. Tapi padi yang berisi itu pasti runduk dia. Jadi walaupun orang mungkin katakan, bapak itu nggak ada apa-apanya, ibu itu nggak ada apa-apanya, abang itu, adik itu nggak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya saya, percaya. Jangan kita meremehkan orang lain. Itu sebab dikatakan, mari kita keluarkan perkataan-perkataan yang membangun, yang mengangkat orang dari keterpurukan menjadi naik. Jadi yang ketiga, hidup kudus dalam perbuatan. Yang pertama tadi, hidup kudus dalam pikiran, hidup kudus dalam perkataan. Berarti ada tindakan. Untuk melakukan suatu tindakan, yaitu Tuhan memerintahkan kepada Joshua yang terdapat di dalam Joshua 1 ayat 8. Pada waktu Musa tidak sampai ke tanah perjanjian, dia harus mangkat atau wafat di satu tempat. Dan dia hanya bisa memandang dari jauh. Apa yang disampaikan Tuhan kepada Joshua? Dalam Joshua 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Artinya setiap kita lebih baik kita membaca firman Tuhan daripada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini zaman modern. Saya mau tanya buat kita semua, mana lebih banyak waktu kita untuk baca firman atau untuk melihat situs internet ataupun HP? Nggak usah dijawab. Kita tahu ini sangat menarik sekali. Kadang-kadang kita mau baca firman Tuhan di HP, tetapi yang ternyata ada yang menawarkan yang lain. Termasuk itu namanya reklame. Akhirnya kita pengen buka. Dan terus akhirnya kita lupa baca firman Tuhan. Itu sebabnya ini juga diingatkan buat kita semua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ketika saudara dan saya membaca firman Tuhan, Tuhan, apa artinya ini? Kalau itu untuk membangun, bangun bangkit. Tapi kalau itu untuk menegur, siap untuk ditegur. Kalau itu untuk senantiasa supaya kita jangan melenceng jalannya, mari kita ikuti jalan firman Tuhan supaya kita berada di jalan yang lurus. Karena ada firman yang berkata, ada disangka jalan yang lurus tapi ujungnya maut. Oleh sebab itu kita renungkan firman ini mau siang mau malam. Artinya kemanapun saudara berjalan melangkah, tetap renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah mengajar manusia itu, melatih manusia untuk hal-hal yang tidak baik. Dia akan melatih saudara untuk menjadi kuat, hebat, perkasa. Dan saudara akan bisa menjadi pemenang. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dikatakan tadi di dalam Joshua 1 ayat 8. Renungkanlah ini siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi orang yang merenungkan firman, orang yang sudah mengerti firman Tuhan, dia tidak akan sembarangan, dia tidak akan ceroboh untuk membuat suatu tindakan ataupun melangkah melakukan pekerjaannya. Karena dia sudah tahu, sudah ada koridor-koridor, sudah ada aturan-aturan dari firman itu untuk menata langkah-langkah hidupnya supaya dia berhati-hati. Berjaga-jaga, berhati-hati, itu kan sejalan. Berjaga-jaga supaya jangan kita tertidur. Berhati-hati supaya kita waspada. Maka kita perlu waspada dalam hidup ini. Dan sesuai dengan firman Tuhan katakan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman itu sendiri. Sebab apa dikatakan?
Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Orang-orang yang ada di dalam kehidupannya, yaitu firman Tuhan berkuasa dalam hidupnya, percayalah saudara itu tidak akan memikirkan hal-hal yang negatif. Karena pikiran saudara hidup kudus. Perkataan saudara itu membangun hidup kudus. Maka tindakan saudara pun itu hidup kudus. Ini sudah sejalan saudara dikasih Tuhan. Itu sebabnya dikatakan engkau akan berhasil dan beruntung. Kalau ditanya, siapa yang mau beruntung dan berhasil? Mungkin kita semua akan, oh saya mau. Tapi ingat, ada syaratnya. Syaratnya harus hidup kudus dalam pemikiran, hidup kudus dalam perkataan, hidup kudus dalam perbuatan. Kalau ini sudah kita terapkan, kalau ini sudah kita lakukan dalam hidup kita, percayalah, saudara akan berhasil dan beruntung. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan firman ini atau sudah mendengarnya, bahkan mau menjadi pelaku firman? Karena Yesus akan datang menjemput kita, tidak seorang pun tahu. Dia bagaikan seperti pencuri dan tidak seorang pun tahu kedatangannya. Sebab Wahyu 3 mengatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkan firman Tuhan itu, turutilah firman itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, kata firman Tuhan di Wahyu 3:3, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ini Wahyu Yohanes yang didapatkannya bahwa Yesus akan tiba-tiba datang menjemput setiap kita. Kalau kita tahu kita akan besok dipanggil Tuhan, udahlah kita berfoya-foya aja, hidup santai-santai saja, ataupun masa bodoh dengan dunia ini. Tapi ingat, setiap perbuatan kita selagi kita masih hidup akan kita pertanggungjawabkan ketika kita mati dan diperhadapkan kepada Tuhan. Ini perlu kita sadari, ada pertanggungjawaban. Jangan seperti yang dikatakan orang, oh kalau sekali sudah diselamatkan akan selamat. No. Keselamatan itu harus dikerjakan. Bagaimana mengerjakannya? Hari lepas hari, hari lepas hari. Kita harus tetap ada dalam firman Tuhan. Itu yang kita perlu. Jadi kita harus bangkit dan kuat. Sekalipun hal itu seakan-akan mustahil, kita juga harus berjaga-jaga agar seluruh perbuatan kita dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena tadi sudah dikatakan, Yesus datang seperti pencuri. Ada kata di sana, berbahagialah dia atau setiap orang yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ini ketika saya baca kalimat ini, loh, kenapa dikatakan berbahagialah dan orang apa dikatakan yang berjaga-jaga. Dan orang ini adalah orang yang memperhatikan pakaiannya. Yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah pakaian itu artinya kehidupan kita, ya, bagaimana kita taat apa tidak kepada Tuhan. Itu yang penting. Kalau kita nggak taat, kita ini seperti orang yang maaf dikatakan tadi itu telanjang, dipermalukan kita. Oleh sebab itu setiap kita harus taat. Karena kita akan mempertanggungjawabkan. Yang kedua dikatakan berjalan dengan telanjang ini tidak memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Sehingga firman itulah yang berkuasa yang bekerja dalam hidup kita. Tapi banyak hari-hari ini orang dapat dia
memperkatakan firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tetapi tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, sekalipun kita belum bisa mempraktekkan isi daripada seluruh firman Tuhan ini, mari kita bangkit kembali. Mari kita bangun kembali kerohanian kita, supaya kita tidak ketinggalan. Percayalah, jangan kita terfokus kepada hari-hari ini yang disebut dengan COVID-19 yang menghantui kehidupan setiap manusia. Bapak yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, mari apa yang dikatakan 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu, ini disampaikan Paulus kepada umat di Korintus, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, supaya tempat kediaman yang kekal itu menjadi milik bagian saudara dan saya. Ada amin? Karena setelah kematian bukan cukup sampai di sini. Nanti semua orang akan dibangkitkan. Yang mati di dalam dosa ditaruh suatu tempat khusus, yang mati dalam kebenaran ditaruh Tuhan tempat khusus. Karena pengadilan itu adalah hak daripada Yesus. Sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di ayat 3 dikatakan, 2 Korintus ayat 3 tadi. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Bahkan ayat 5 dikatakan, tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita. Ingat, segala sesuatu yang bisa kita lakukan, baik kita menjadi pelaku firman Tuhan, melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kita, itu dikatakan, tetapi Allah yang justru mempersiapkan saudara dan saya untuk hal itu semua yang dikaruniakan melalui kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Jadi kepada kita ini adalah suatu jaminan dari segala sesuatu yang telah disediakan Tuhan kepada kita. Amin. Jadi mari kita persiapkan diri kita. Mari kita tetap berjaga-jaga dan hidup dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat, mujizat masih ada bagiku. Mujizat,
mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Oh, lalabayase. Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah penolong, Engkau Allah yang mujizat. Oh, dengan iman yang teguh dan kepercayaan yang kuat dan pengharapan bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai penyembuh, sebagai penolong, dan Dia adalah sumber mujizat. Kami percaya Tuhan ketika Engkau mengajar kami untuk berjaga-jaga dan hidup kudus. Kami yakin dengan iman bahwa Engkau akan melepaskan kami dari segala masalah yang ada dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu berdoa, Engkau lawat semua Tuhan, urapi semua Tuhan yang turut dalam ibadah Eva kebaktian tengah minggu ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan Engkau angkat mereka sehingga mereka Engkau angkat tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga melepaskan menolong mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman itu menjadi perisai bagi hidup kami, menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini Tuhan berdoa bagi para pemimpin rohani kami yang di pusat Bapak Dr. Insinyur Nikotoro Raharjo beserta dengan 4 deputinya Tuhan. Berkat-Mu atas hamba-Mu ini. Bahkan kami berdoa juga Tuhan untuk gembala, pembina kami keluarga besar GBI Medan Plaza Bapak Pendeta Richard Bambang Jonan. Dan kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Bapak Daniel Edi Prayitno dengan 4 wakil gembala. Secara khusus juga kami berdoa untuk gembala sidang kami Bapak Dr. Ferry Joshua Ginting MTH beserta dengan ibu dan kedua putra-putrinya. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah menetapkan para pemimpin-pemimpin rohani kami ini yang Kau pakai senantiasa untuk berjaga-jaga dan mengajar kami supaya kami hidup dengan pikiran yang kudus, perkataan yang kudus, dan tindak tanduk yang kudus. Kami percaya, kami Engkau catatkan di buku kehidupan-Mu Tuhan, sehingga kami adalah orang-orang yang beruntung dan kami akan berhasil juga Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu ini. Berkat-Mu juga Tuhan, yaitu setiap acara demi acara yang dilakukan keluarga besar Medan Plaza, baik melalui live streaming. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Dan biarlah setiap orang yang melihat live streaming ini Tuhan, mereka diberkati dan mereka merasa berhasil dan beruntung ketika mereka ada berjalan dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu juga Tuhan bagi kami semua Tuhan. Biarlah seminggu ke depan ini kami ada dalam rancangan dan rencana Tuhan, dan kami melangkah dan kami mengikuti jejak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami ini, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada saudara-saudari, baik yang di rumah dimanapun saudara berada, yang menonton live streaming ini. Angkat kedua tanganmu, arahkan seluruh hidupmu ke surga. Terima dan bawalah berkat anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan cinta kasih yang tulus dan murni daripada Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus-Nya. Biar itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Maranatha, sampai selama-lamanya. Mari kita yang sudah diberkati bersama kita katakan amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
situasi pandemi corona, dimulai dari pendisiplinan warga untuk mematuhi protokol pencegahan virus corona. Masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mencuci tangan. Kementerian Agama juga sudah menerbitkan panduan dengan sejumlah syarat. Teramat baik bagi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sehati dari kami, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pemerintah sedang mempersiapkan setiap provinsi, kabupaten, kota, sampai kepada kecamatan-kecamatan untuk memasuki satu masa yang kita kenal dengan new normal. Gereja Tuhan juga akan berbenah dan akan memasuki new normal, di mana jam ibadah juga akan mengalami perubahan, di mana kalau selama ini kita beribadah 2 jam, maka kali ini dengan new normal yang baru ini kita beribadah hanya 1 jam. Dan saudara, jarak antara ibadah pertama dan ibadah kedua akan ada tenggang waktu selama lebih kurang 1 jam untuk sterilisasi ruangan. Oleh sebab itu, sebelum saudara beribadah, pastikan yang pertama, saudara tidak terlambat di dalam ibadah, karena ibadah kita sangat singkat, saudara. Usahakan setengah jam sebelum ibadah, saudara sudah ada di lingkungan gereja, supaya saudara bisa mengikuti semua prosedur dengan baik dan menikmati ibadah dengan baik. Di pintu-pintu gereja juga akan disiapkan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir. Dan saudara pastikan saudara mencuci tangan terlebih dahulu sebelum saudara masuk ke dalam gereja. Di pintu gereja akan ada diakon-diakonis yang akan menyambut saudara, dan mereka akan mengukur suhu tubuh saudara dengan termogan. Nah, apabila saudara memungkinkan untuk beribadah, maka saudara akan diizinkan untuk mengikuti ibadah. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri. Sebelum nanti saudara ke gereja, pastikan saudara menggunakan masker dari rumah. Namun apabila panas tubuh saudara tinggi, maka saudara akan disarankan untuk beristirahat di rumah, memulihkan imun tubuh saudara, atau bisa juga langsung ke puskesmas atau rumah sakit untuk mengecek kondisi tubuh saudara lebih baik lagi. Di gereja juga akan diatur jarak-jarak, di mana kursi tidak akan sama lagi, sehingga saudara pastikan semuanya kita nyaman dengan keadaan ini.